Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perkuliahan Elkom kita lanjutkan, itu lanjutan dari rangkaian oscillator. Nah, sebelumnya sudah kita bahas itu rangkaian oscillator LC yang tertala yang menggunakan komponen induktor dan kapasitor, kemudian resistor sama kapasitor. Kemudian sekarang kita coba lanjutkan, itu coba kita bahas sedikit itu rangkaian oscillator kristal. Nah, salah satu kelemahan dari oscillator LC kemarin itu adalah frekuensinya yang tidak tetap pada harga yang kita inginkan. Nah, hal ini disebabkan karena nilai L dan nilai kapasitansi C itu cenderung berubah-ubah, terutama pada keadaan suhu, demam suhu dan temperatur. Oleh karena itu, oscillator LC tidak cocok diterapkan pada rangkaian yang membutuhkan stabilitas frekuensi yang tinggi. Nah, untuk memperoleh oscillator dengan stabilitas frekuensi yang tinggi, itu dapat kita gunakan itu oscillator kuarsa atau quartz sebagai penentu frekuensinya. Oscillator yang memanfaatkan kristal itu kita namakan adalah oscillator kristal atau oscillator terkendali kristal atau kristal controlled oscillator, disingkat dengan XCO. Salah satu keistimewaan kristal ini adalah frekuensi resonansi sangat mantap, dan di sini memiliki faktor kualitas yang amat tinggi, itu antara 10.000 sampai 500.000. Nah, selain itu kristal juga memiliki koefisien suhu yang sangat kecil sekali, sehingga padanya nilai parameternya tidak akan berubah akibat dari perubahan suhu. Sedangkan kalau kita menggunakan oscillator C, itu seandainya komponen yang kita gunakan L atau C itu panas, maka di sini akan bisa merubah nilai kapasitas atau pengaruh dari oscillator liar dari kaki komponen. Nah, di sini juga akan bisa menyebabkan ketidakstabilan dari oscillator LC. Nah, kristal inilah salah satu untuk mengatasi supaya frekuensi yang kita pancarkan itu stabil, tidak lelari. Jadi di sini walaupun di penerimaan nanti itu tidak stabil dan tidak, itu pada sistem itu lebih baik. Nah, pada dasarnya kristal quartz merupakan bahan alamiah ya. Ini bahan pembuatannya di sini. Nah, dari pasir alam yang terbentuk dari mineral silikon dioksida atau SiO2. Nah, secara fisik kelihatannya seperti kaca yang bening. Nah, kristal yang digunakan pada oscillator itu merupakan potong kristal berbentuk keping-keping tipis yang terpasang antara dua elektroda. Nah, inilah simbol salah satu dinamakan sel kuarsa di sini, yang kalau kita lihat sepintas ini kayak simbol dari power supply, sumber DC. Tapi di sini kita lihat di tengah ini yang menandakan simbol dari kristal. Sini ya, antara elektroda katoda, antara anoda di sini. Nah, secara dasar prinsip kerjanya, bila keping kristal diberi tekanan mekanis, maka ujung-ujungnya muncul tegangan listrik. Di sini adalah efek dari yang dimanfaatkan pada seperti mikrofon kristal. Sebaliknya, kalau pada elektroda diberi tegangan listrik bolak-balik, maka di sini akan menyebabkan kristal berubah bentuk sedemikian rupa sehingga di sini akan menghasilkan tekanan-tekanan atau getar-getaran mekanis. Nah, disinilah kristal ini mempunyai sifat sini kita namakan adalah sifat mekanis listrik atau sering disebut adalah piezoelektrik. Frekuensi getaran mekanis yang timbul pada kristal tergantung dari bentuk dan ukuran potong kristalnya. Nah, frekuensi kristal yang tersedia di pasar antara di sini 1 kHz hingga paling tinggi 30 mega. Mungkin saat ini udah ada yang pabrik yang membuat sampai lebih dari 30 mega. Dengan teknik tertentu dapat dibuat kristal yang berfungsi pada frekuensi harmonika yang fundamental sehingga frekuensi lebih dari
100 MHz. Nah, kristal ini dinamakan kristal overtune. Untuk menstabilkan frekuensi isolasi, misalnya pada pemancar, biasanya dilengkapi suatu peralatan untuk menjaga temperatur kristal supaya konstan. Yang disebut adalah pemanas kristal, disebut kristal oven. Nah, di sini supaya menjaga nanti pada saat kita beroperasi itu suhunya bisa stabil. Nah, apabila getaran kristal akan maksimum bila tekanan listrik yang diberikan sama dengan frekuensi resonansi kristal. Nah, dalam kondisi ini, tegangan listrik yang diberikan untuk menggetarkan kristal itu relatif lebih kecil atau minimum. Nah, gambar bawah ini adalah suatu rangkaian ekuivalen dari kristal. Nah, kalau kita lihat bahwa kristal tersebut tetap disusun menggunakan komponen RLC, tapi dia telah dikemas dalam bentuk chip nanti ya. Nah, rangkaian dasarnya untuk membentuk suatu rangkaian kristal adalah dibentuk dengan menggunakan suatu komponen RLC, kapasitor seri, kemudian diparalelkan dengan sebuah kapasitor paralel. Nah, kita lihat pada gambar ini bahwa pada rangkaian kristal nilai L itu kita buat dengan mempunyai nilai induksi lebih besar. Nilai kapasitor seri itu lebih kecil dan resonansi R itu lebih kecil nilainya. Sehingga nanti faktor kualitasnya sangat tinggi dan lebar, pitanya sangat sempit. Nah, di sini yang akan mempengaruhi bahwa untuk dengan lebar pita sempit, maka untuk oscilasi yang masuk ke rangkaian itu relatif lebih minim. Di sini menyebabkan kita menggunakan oscilasi kristal itu pada fungsi kerjanya itu lebih stabil. Nah, kita lihat dari rangkaian ekuivalen bahwa kapasitor paralel itu adalah kapasitor antara elektroda ditambah dengan kapasitansi yang ada pada kawat dan wadahnya pada tempatnya nanti. Makin dekat jarak antara kawat elektroda, makin besar nilai kapasitansinya. Dimana nilai RLCS ini sangat tergantung pada ukuran dan potong kristal. Nah, ini gambar 13 ini adalah suatu karakteristik impedansi kristal, bahwa nanti ini frekuensi kerjanya, ini nilai kapasitansi, nilai induksi. Nah, cenderung nanti pada gambar 10 ini itu menunjukkan adanya dua frekuensi yang resonansi kristal. Kita lihat di sini frekuensi resonansi seri Fs dan frekuensi resonansi paralel Fp. Maka di sini bisa kita hitung, menghitungnya berapa frekuensi resonansi seri. Itulah frekuensi dari resonansi dari LCS, yaitu frekuensi resonansi serinya adalah 1/2pi akar LC dikali CS. Sedangkan pada frekuensi resonansi paralel itulah frekuensi resonansi antara LCS seri dengan CP. Maka bisa kita lihat berapa frekuensi resonansi paralelnya, itu 1/2pi akar L dikali C total, di mana C total itu adalah itu CS dengan CP seri tadi. Itu bisa kita gunakan rumus CS dikali CP. Berarti kalau secara rangkaian listrik matematisnya, kalau sebuah kapasitor kita rangkaian seri, itu hitungan adalah paralel. Itu CT adalah CS dikali CP per CS ditambah CP. Pada frekuensi resonansi seri Fs, maka di sini akan menyebabkan impedansi Z itu Z akan sama dengan R. Nah, nilai ini akan mencapai nilai minimum dan reaktansinya XLL akan sama dengan XCS. Nah, pada frekuensi resonansi paralel Fp, impedansi bernilai maksimum dan reaktansi XL itu akan bernilai XCS ditambah XCP. Maka demikian bisa kita hitung berapa jarak selisih antara frekuensi seri dengan frekuensi resonansi paralel, itu dimulakan dengan S. Nah, sangat dekat, biasanya sekitar antara 100 Hz. Maka nilai S ini dapat dinyatakan rumus, yaitu S adalah frekuensi seri dikali CS per 2 kali kapasitor paralel tadi. Nah, kristal yang baik itu adalah kristal yang memiliki jarak S-nya lebih kecil.
Nah, untuk memperkecil nilai S, jarak antara frekuensi seri dan frekuensi paralel tadi, maka nilai CP harus diperkecil. Oleh karena itu, daerah frekuensi antara Fs dengan Fp, impedansi kristal akan membesar sebanding dengan kenaikan frekuensi yang berarti bahwa pada daerah jarak antara Fs dengan Fp tadi. Nah, kristal bersifat induktif, sedangkan di luar daerah Fp dikurang Fs. Sedangkan kristal nanti bersifat kapasitif atau impedansinya turun bila frekuensinya membesar. Dalam penerapan, selain sebagai penentu frekuensi, oscillator kristal ini sering juga kita gunakan atau dimanfaatkan untuk sebagai filter yang sangat selektif. Jadi supaya filternya stabil, maka sangat selektif, sering juga kita menggunakan nanti oscillator kristal itu, apalagi kita menggunakan nanti bekerja pada frekuensi yang tinggi, karena frekuensi tinggi ini sangat efisien sekali. Salah satunya adalah untuk mengurangi noise nantinya. Kita coba lihat di sini, kita bahas itu beberapa jenis oscillator kristal. Yang pertama di sini adalah oscillator kristal Prince. Jadi kalau kita lihat oscillator kristal Prince, pada dasarnya pada gambar sini ada dua gambar. Ya. Jenisnya di sini ada yang common emitter dan ada yang common base. Jadi pada dasarnya kita lihat di sini pada gambar 10 itu oscillator Prince ini hampir mirip dengan pada dasarnya mirip dengan oscillator Colpitts, di mana induktornya diganti dengan kristal. Seperti kemarin kita LC kemarin, karena ada tabel kemarin, kalau dia Colpitts adalah Z1C, Z2C dan Z3-nya adalah L. Nah, untuk pada oscillator kristal Prince, nah dia tinggal mengganti, yaitu nilai L tadi pada Z3L itu diganti dengan induktor di sini diganti dengan kristal. Nah, ini yang adalah common emitter, di mana base emitternya adalah digolongkan. Sedang common base di sini ya, bahwa base-nya yang adalah, kalau kita lihat apa bedanya antara common base dengan common emitter, itu kita lihat itu peletakan dari itu kapasitor bypass. Kapasitor bypass ini yaitu kapasitor yang akan memblok DC melebarkan AC. Beda dengan kapasitor kopel sini. Kalau kapasitor kopel dia akan mengkopel DC dan dia akan melebarkan AC. Kita lihat kalau common emitter itu kapasitor bypassnya diletakkan pada sisi emitter CE. Sinilah bypass. Sedangkan pada common base yaitu kapasitor bypass diletakkan pada sisi base. Itu yang membedakan rangkaian yang rangkaian common emitter dan common base. Nah, kristal X di sini, ini kristal X harus bekerja pada bagian induktifnya, sehingga frekuensi oscillator berada antara frekuensi resonansi Fs, frekuensi seri tadi, dengan frekuensi paralel, sehingga persyaratan penguatan untuk open loop minimum yang kita perlukan itu adalah sama dengan oscillator Colpitts. Itu pada oscillator LC kemarin, bahwa penguatan loopnya adalah besar sama itu antara C2 dibandingkan dengan C1. Nah, kemudian kapasitor Prince ini itu kita variasikan. Itu di sini ada memperlihatkan dua variasi oscillator kristal Prince. Itu di sini dengan menggantikan tadi itu rangkaian penguatnya penbaliknya di sini menggunakan transistor bipolar, kita gantikan dengan menggunakan di sini adalah Prince ini menggunakan pakai FET sebagai komponen penguatnya. Nah, sini FET. Jadi kalau kita lihat di simbol FET, nah ini yang menggunakan kristal Prince dengan menggunakan
transistor. Bisa kita lihat kalau di FET berarti di sini ada drain, ada source ya, ada gate. Nah, kapasitor pada kemarin kita lihat itu kapasitansi antara elektroda drain ya dengan source CDS ya. Di sini berarti di sini itu kapasitor, itu drain yang source dimanfaatkan sebagai C1. Dan kapasitor gate source sebagai C2. Nah, dimana reaktansi RFC itu harus jauh lebih besar dari frekuensi kapasitor CX. Di sini berarti di sini kita lihat reaktansi dari RFC sini itu harus kita buat jauh lebih besar dari reaktansi kapasitor CX di sini. Atau di sini reaktansi RFC besar jauh lebih besar dari reaktansi dari CX. Nah, dalam prakteknya, dalam pemakaiannya, di mana reaktansi RFC itu minimal besarnya 10 kali dari reaktansi dari CX. Di mana kapasitor CX ini digunakan untuk mindset kristal X. Nah, untuk menaikkan frekuensi yang kita inginkan, karena kalau kita lihat standar dari yang dirancang untuk kristal ini itu tidak ada bisa sampai dalam gigahertz ya, atau dalam di atas 500 mega. Nah, untuk menaikkannya, nah inilah caranya kita di sini adalah CX ini yang kita gunakan untuk men-set berapa frekuensi yang kita inginkan pada kristal. Nah, sebenarnya di sini adalah pada range induktifnya yang akan mengatur frekuensi osilasi itu yang berada antara sisi frekuensi seri dengan frekuensi resonansi paralel. Nah, pada gambar B di sini untuk operasi dengan menggunakan transistor, ini merupakan menggunakan transistor yang bipolar. Nah, kebiasaan antara di sini dia berarti dia menggunakan kolektor emitter, menggunakan CE antara kolektor emitter ya, dimakan sebagai C1 nya nanti di sini sebagai pengatur frekuensi osilasinya. Itu terletak antara frekuensi antara Fs dengan Fp. Nah, itu yang press. Nah, bagaimana dengan Miller di sini? Jadi oscillator yang dirancang oleh Miller. Oscillator Miller pada dasarnya menyerupai konfigurasi dari oscillator Hartley, yang induktor pada posisi inputnya diganti dengan kristal. Di sini induktor pada inputnya itu diganti dengan kristal. Jadi sedangkan induktasi pada sisi outputnya berupa rangkaian tangki yaitu rangkaian tala LC yang ditala pada frekuensi itu di atas frekuensi osilasi. Jadi di sini di outputnya di sini ya di kolektor itu inilah rangkaian tangki LC untuk salah satu dia men-set dia penentu dari frekuensinya. Kemudian pada gambar 10 di sini ada gambar 10.6a sama 6b. Nah, di sini dia di-set dengan series. Mungkin ada belajar dulu rangkaian listrik ya, ada rangkaian series dan ada rangkaiannya yang shunt. Itu pada saluran transmisi ya. Kita lihat di sini. Menunjukkan contoh suatu kristal Miller dengan transistor bipolar. Nah, pada kedua rangkaian tersebut, di sini pada rangkaian ini kita lihat bahwa kapasitor base kolektor, ini kapasitor pada sisi base kolektor dimanfaatkan sebagai kapasitor umpan balik Z3 di sini. Ini kapasitor
base kolektor ya, dia diletakkan pada sisi base nih, base sama kolektor itu nanti diletakkan sebagai sisi kolektornya ya di base. Nah di sini pengganti dari suatu kapasitor pemilik Z3. Nah taruh LC sebagai Z1 di sini, ini sebagai Z1 ya, Z1, dan kristal X sebagai Z2. Berarti sini Z1, ini Z2. Nah, keduanya harus bersifat induktif. Nah, di mana kapasitor CX kadang-kadang diperlukan untuk menggeser frekuensi kristal agar oscillasi terletak antara. Jadi di sini kapasitor CX ya bisa kita geser, itu kita set supaya frekuensi terletak antara frekuensi resonansi seri nanti pada itu antara jarak antara frekuensi paralelnya. Nah, sedang mana yang Colpit. Jadi osilator kristal Colpit di sini kita lihat hampir sama ke kemarin di sini ya. Ini ada C Colpit adalah Z1, Z2 dan Z3-nya. Nah, pada Colpit dia tidak berubah di sini. Kita benarkan tapi dia di sini kita lihat bahwa dia akan memodifikasi rangkaian sebelum ini, contoh Colpit yang dimodifikasi dari osilator Colpit common base seperti kemarin. Itu dengan cara mengganti kapasitor bypass ke ground di sini ya. Kapasitor bypass ya ke ground yang CB diganti dengan kristal X. Berarti kemarin ada kapasitor di common base ya. Nanti CB di sini ya, bypass itu diganti nanti sama CX nanti dengan X. Dengan demikian kristal X pada gambar 10A di sini itu juga dapat dianggap sebagai bypass karena kita menggantikan tadi kapasitor bypass CB tadi yang memiliki reaktansi yang kecil pada frekuensi oscillasi yang sama dengan frekuensi resonansi seri Fs dari kristal. Sedangkan pada gambar 10B di sini juga merupakan osilator kristal Colpit. Pada dasarnya adalah osilator LC Colpit yang dilengkapi dengan kristal yang dihubungkan dengan resonator pada rangkaian pembalik dengan input penguat. Nah, di mana frekuensi oscillasi tidak lagi ditentukan oleh L, C1 dan C2 di sini. Berarti telah dipasangkan kristal di sini, maka untuk frekuensi resonansi tidak lagi ditentukan oleh nilai C1, C2 dan L. Tetapi dikendalikan oleh kristal X. Berapa frekuensi resonansi yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini kristal harus merupakan reaktansi yang sangat kecil dan menyerupai sebuah kapasitor kopel. Dan oleh karena itu frekuensi oscillasi harus pada frekuensi resonansi seri dari kristal. Kemudian contoh lagi itu osilator Hadley ya. Osilator LC Hadley ini yang kemarin bisa kita tambahkan atau kita sisipkan sebuah kristal yang mengandung kopel. Itu pada rangkaian pembaliknya di sini. Jadi pada rangkaian pembalik di sini, dari sini pembaliknya itu kita gandengkan ke base. Kalau kemarin di sini adalah yang penentu frekuensi resonatornya. Berarti Colpit adalah Z1C, Z2L, Z3L. Nah, di sini kita tinggal menyisipkan pada pembaliknya kita pasang sebuah kristal X. Nah, sini frekuensinya berapa besar frekuensi oscillator atau kristal ini atau oscillasi asli ini ditentukan oleh terkendali dari kristal X ini. Sedangkan pada gambar B, 10B ini contoh kristal asli yang untuk dalam prakteknya, untuk praktek
Oscillator tersebut beroscilasi pada frekuensi antara 100 kHz, berada pada antara frekuensi resonansi dan seri paralel kristal. Di mana rangkaian tala LC di sini ditala pada frekuensi sedikit di atas 100 kHz. Dengan demikian LC bersifat induktif. Kemudian terakhir yaitu oscillator kristal Meissner. Itu tertala output yang memakai transformator sebagai rangkaian pembalik, yang juga sering disebut oscillator Tekler coil, yang dapat dianggap sebagai dapat dilengkapi dengan kristal untuk menentukan dan untuk mengontrol frekuensi salah satunya. Di sini yang Meissner ya kita pasang di sini pada output L2 ke base, itu kita pasang adalah penguatannya itu sebuah kapasitor kristal. Jadi pada gambar seperti inilah dinamakan juga lah oscillator kristal Meissner atau oscillator kristal Tekler coil. Nah, itulah penjelasan secara ringkas itu masalah aplikasi dan beberapa contoh dari rangkaian oscillator kristal. Oke, untuk pertemuan ini kita cukup sekian dulu. Banyak maaf, mungkin kalau kurang jelas silakan Anda sampaikan di WA atau di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.